kan sudah ada di sini, jadi 5%. Jadi ya rancangan pembelajarannya tidak berubah, jadi tetap seperti yang sudah saya share. Di sini setelahnya soft skill, jadi ada tersedia dan mengumpulkan tugas, presentasi dan keaktifan 5%. Nanti kuis 1 dan kuis 2, kuis 1 dari saya, materinya materi 1 sampai ke 5%, kuis 2 5%. Tes kelompok yang kemarin sudah disampaikan waktu kuliah 15%, kuliah perdana, TS 20 dan praktikum 30%. Mohon maaf ini praktikum, mudah-mudahan dalam pekan ini kita bisa menjalankan ini asistensi ya. Jadi, dan ya praktikumnya semuanya online ya gitu. Nanti saya akan kabarin siapa ya, Adli apa Cika ya, Nisa Pak. ya, ya ini pembagiannya gimana? Adli kuliah, kuliah, Nisa praktikum. Oke ya, nanti saya kabarin ke Nisa ya. Iya Pak. Terkait kapan asistensinya. Ya, kalau online kan ya minus, yang jelas banyak minusnya. Jadi minusnya memang kita nggak bisa ini kan skill. Tapi plusnya ya mungkin dari sisi pelaksanaan mungkin kita bisa fleksibel ya gitu. Baik, ya pertemuan kedua ini kita akan berbicara tentang membran biologis dan mekanisme absorpsi. Ini ya sekuensial dari pertemuan sebelumnya, dan di pertemuan kemarin kan pertemuan pertama kan sudah dibahas tentang ya sekilas ya, batasan-batasan, meskipun itu batasannya sangat farmasetika, farmakogenetika yang batasannya sangat fluid, sangat susah sekali sebenarnya kalau kita memisahkan secara fisikal ya. Dan dengan farmakodinamik mungkin relatif mudah sekali, bukan mudah sekali, mudah pemisahannya karena terkait dengan efek farmakologi dari obat itu. Kali ini saya akan diskusi tentang membran biologis dan mekanisme absorpsi ya. Ya, sebelumnya saya mau memperlihatkan suatu film, tapi sayang tadi saya dapatnya itu filmnya nggak ada suaranya. Lalu bisa lihat semua ya. Jadi ini adalah film ya tentang sel lain. Jadi sel lain itu sel yang dikulturkan ya. Sel lain, sel yang dikulturkan, jadi ini adalah sel-sel yang hidup. Kalau Anda melihat ini ya, pergerakannya. Ini ya bukti bahwa dalam tataran sel, dalam hal ini sel, dan ini divisualisasikan menggunakan sel lain, sel yang dikulturkan, itu ya salah satu karakteristik makhluk hidup ketika selalu bergerak dan bergerak. Bisa lihat ini ada inti selnya dan ada bagian-bagian selnya ya. Ini sel lain yang tentunya dari sel lain itu untuk membantu apa kita mendapatkan riset yang gambaran sebelum melakukan in vivo. Jadi sel lain bagian dari in vitro. Nah, dalam film tadi ini ya, Anda lihat di sini bagian-bagian dari sel ini ya, ada satu sel dengan sel yang lain kan kelihatan, ini sel 1, sel 2 ya. Ada batasnya ya. Dan ini kalau ini dalam satu zoom ya, dalam satu angle ya, dalam satu, misalkan kemarin saya bekerja dengan sel lain itu dalam satu flash, wah itu jumlahnya bisa misalkan katakanlah dalam flash 75 itu jumlahnya bisa sampai jutaan miliaran sel. Nah, ini Anda bisa lihat ini. Kita bisa menghitung selnya, jumlah selnya ya bukan dengan cara begini, tapi kita bisa menggunakan dengan sel counter plate. Nah, ini banyak sekali, dan ini semua masing-masing sel mempunyai batas. Nah, batasnya itu apa? Ini adalah membran sel. Nah,
Jadi membran sel ini sebagai visualisasi bagaimana hidup ya. Uh, Sebelum kita ini visualisasi sel terkecil sel lain, dan kita bisa membayangkan bagaimana sel di dalam tubuh kita, dalam tubuh manusia. Tadi saya coba ingin mencari film sel membran sel yang live, yang hidup. Ternyata dari yang saya cari tadi saya nggak dapat, mungkin karena susah ya di dalam tubuh. Ya saya dapat tadi sel live, sel hidup dari yang dikulturkan, sel live. Jadi membran sel itu adalah apa? Adalah lapisan yang memisahkan satu sel dengan sel yang lainnya serta memisahkan berbagai organ dalam sel. Kita lihat, kalau lihat di sini gambarnya ada yang memisahkan satu sel dengan sel yang lainnya adalah membran sel. Ya. Nah, ini. Jadi yang sekat-sekat antar sel. Ya. Dan juga ada inner sel, ada juga membran sel yang memisahkan berbagai organ dalam sel. Misalkan sel. Ya. Ini ada inti sel. Nah, jadi ya, membran dia pemisah, pelapis ya. Ya. Nah, pintu gerbang ke dalam dan keluar sel, gateways into and out of the cell. Ya. Jadi makanya ada yang berpacan dengan antar sel dan dia ada yang membatasi komen-komen dalam sel tersebut. Ya. Nah, kita lihat situ. Bayangin kalau misalkan dan ketika kita lihat ini sel, ya kan banyak sekali ini, dan begitu ya Allah Tuhan menciptakan sel yang demikian banyak ini. Kita bayangkan seandainya sel-sel yang banyak ini, ya ini masing-masing dia mempunyai ini ya, mempunyai kehidupan. Ya makanya kalau kita berbicara sel lain, kultur sel, kan kita berbicara di kultur sel yang T-flash T75 ya. Itu kalau misalkan kita diamkan saja di sana, ini sel ini akan terus berkembang dia katakanlah sampai 3 hari atau 1 minggu. Itu nanti sel flashnya akan penuh, dan apa yang terjadi ketika penuh, mereka rebutan makanan, mereka akan mati. Dan kata lain, ini adalah bagian-bagian terkecil dari kehidupan. Ketika kita mau mengkulturkan sel ini, kita tinggal bisa ambil katakanlah satu bagian, 10 ya, atau seberapa, kita pindahkan ke medium yang baru, dan di sana akan menghadapi kehidupan. Demikian pula manusia. Ya. Seandainya katakanlah kita di Jawa ini cukup padat, tapi tidaklah migrasi misalkan kemana, dan kita menyebarkan kehidupan berkembang biak di sana. Ya. Dan juga kita bayangkan, seandainya bagian-bagian masing-masing sel itu ada membran, itulah bukti kekuasaan Allah, kekuasaan Tuhan menciptakan makhluk terkecil, ya, dan di sana sudah cukup dengan tanda-tanda kehidupannya, dan masing-masing komponen terkecil itu punya dibingkai dengan bentuknya. Ya. Dan membran sel ini penting sekali dalam banyak proses kehidupan, ya, dalam baik itu untuk metabolisme, untuk penglihatan, pendengaran, impuls saraf, dan kontraksi otot. Ini ketika kita berbicara, ini adalah konteksnya adalah kalau di sini ya ini makanya kalau sel itu kan ada prokariot, ada eukariot. Ini kan prokariot. Ini kan eukariot, jadi yang manusia atau hewan yang lebih besar, ya, dia bisa melihat, bisa mendengar, ya, dan dia bisa mengantarkan syaraf dan kontraksi otot. Ya. Nah, membran sel pada eukariotik dan prokariotik berbeda. Ya berbeda susunannya jelas. Ya, kalau seperti ini ya ini ada sterita sel lain, ya biarkan seminggu, nanti dia akan mati sendiri karena dia terus berkembang dan tidak diberi makanan. Sementara kalau eukariot, ya, tentunya beda hasilnya. Ya fungsi membran antaranya. Ya, di antaranya fungsi membran adalah sebagai tadi pelindung sel ya. Tadi saya cerita karena sel lain itu kita ambil satu ya, dan satu tentunya dengan ya tadi bagian utuhnya, ada inti sel, ada sitoplasma, ada membran selnya ya. Ini akan mempertahankan lingkungan intraselular dan ekstraselular yang normal. Intraselular yang dalam cairan dan ekstraselular yang di luar cairan yang normal. Dia melindungi. Ya. Nah, sifatnya dapat dirangsang. Ini fungsi membran, excitability. Ya. Jadi
Dan ini yang dijadikan manusia untuk memperlakukan sel sebagaimana mestinya. Ketika kita mau meminum obat, ya kita harus menyesuaikan dengan sel ya target yang kita tuju. Ya, karena tentunya sel di hati dengan sel di kulit tentunya kondisinya jauh cukup berbeda, gitu kan. Ya. Nah, fungsi membran ini juga adalah fungsinya adalah untuk transport seluler, melewatkan zat ke dalam dan keluar sel. Jadi setiap zat ketika dia mau keluar dan ke dalam sel itu pasti melewati membran. Padahal pembatas tadi kan dia lapisan terluar yang membungkus sel tersebut. Fungsi yang lainnya adalah memisahkan organel sel. Nah, kemudian Anda sudah lihat gambaran sel hidup dari sel lain, SCELLLINE, sel yang dikulturkan. Di mana kulturkannya dia bisa mengisolasi dari makhluk hidup dan kemudian dikulturkan di dalam media-media kultur sel. Dan membran sel ini juga dapat berfungsi digunakan untuk signal transduction, jadi untuk biosignal, untuk sinyal transduksi, jadi untuk komunikasi antar sel. Membran sel ini juga dapat fungsinya diantaranya juga sebagai medium pendukung reaksi biokimia, ya. Karena dalam membran sel ini mengandung enzim, ya, komponennya banyak di sana. Komposisi atau zat-zat yang dikandung oleh membran sel itu ada lipid, ada protein, dan ada karbohidrat. Itu komposisinya bisa macam-macam, bervariasi tergantung dari ya kondisi dari membran sel tersebut. Fungsi membran juga dapat sebagai reseptor, jadi dia mengenali isyarat molekul tertentu. Ya. Jadi reseptor-reseptor dalam tubuh kita itu mostly, ya, kebanyakan dia posisinya di membran sel. Masih fungsi membran sel untuk mengenali sel lain yang sejenis, ya, pencangkokan, ya, bersifat permeabilitas selektif dan berfungsi sebagai sawar itu barrier, ya, penghalang untuk mempertahankan perbedaan komposisi di dalam dan di luar sel. Permeabilitas, jadi permeabilitas selektif. Jadi dia dapat sebagai semacam filtering ketika ada senyawa di luar membran sel itu dengan kondisi yang tertentu melakukan filtering, ya. Bagaimana atau dapatkah senyawa tersebut yang di luar itu masuk ke dalam sel, ya, dalam rangka mempertahankan perbedaan komposisi di dalam dan di luar sel. Membran sel atau membran plasma itu juga dapat melakukan pertukaran bahan dengan lingkungan ekstrasel melalui proses sitosis dan endositosis. Dan selanjutnya kita bicara tentang komposisi membran sel. Ya. Komposisi membran sel kita bisa lihat di sini. Ya, ini adalah outside cell, ya, sel yang bagian paling luar. Ini molekul protein, ini rantai karbohidrat, ini molekul protein, ini dalam sel. Ini lipid bilayer, ini membran. Ya, ini membran sel. Ya. Ini protein channel, kanal protein. Ya. Jadi dia protein channel, kanal protein. Jadi untuk tempat masuknya protein kanal di sungai, ya, tempat penyaluran salurannya. Lipid bilayer, ya, lipid bilayer. Jadi lipid dengan dua lapis, ya, outside cell. Biasanya kalau dengan tanda umumnya ketika lipid bilayer terus ini ada bulatan-bulatan dan ini panjang, misalkan ini biasanya bilayer. Kenapa dia bilayer? Biasanya dia punya dua gugus yang berbeda, ya, satu hidrofob dan satu hidrofil, atau satu lipofil satu lipofob, ya, tergantung konteksnya. Ya.
Jadi komposisi membran plasma atau membran sel itu yang paling utama adalah lipid dan protein. Jadi kombinasi lipid dan protein itu komponen utama dari hampir pada seluruh membran. Karbohidrat, ini tanda karbohidrat, berada pada lapisan luar. Keberadaannya di dalam membran sel itu perannya tidak terlalu signifikan. Jadi, jadi dia karbohidrat berada pada lapisan luar. Ya. Keberadaannya dalam, jadi makanya dia biasanya dia dinyatakan posisi karbohidrat itu di lapisan luar, seperti gambar sini. Kenapa? Sebenarnya di dalam sini juga ada, tapi dia perannya, role-nya, ya, fungsinya itu tidak terlalu signifikan. Dan terkait ini dengan jumlahnya. Jadi membran sel ini komposisi utamanya adalah lipid dan protein, ya. Sehingga dan karbohidrat paling kecil, ya, sehingga apalagi ketika di sini di dalam itu dia kurang signifikan perannya. Jadi dikatakan di sini karbohidrat di luar. Ya. Ya. Ini gambaran dan komposisi umum dari membran sel, membran plasma. Ya. Nah, umumnya dia mengandung, ya ini angka-angka ini bisa berubah, ya, tergantung dari posisi membran sel tersebut. Jadi membran plasma di mana? Di hati, membran plasma, membran sel di jantung, membran sel di kulit, membran sel di ginjal, berbeda. Ya. Itu yang paling besar adalah lipid dan protein. Karbohidrat antara 5-10%. Tapi dalam sini kalau kita lihat angkanya ini, lipid dan protein saja 100%. Karbohidrat berarti dianggap karbohidratnya di luar dari membran plasma, membran sel tersebut. Ya. Ini infrastruktur dari membran plasma, ya, dibangun dari fosfolipid. Dari kata-katanya fosfolipid. Jadi dia gabungan dari kata-kata fosfat dan lipid. Ya. Nah, ini kita lihat fosfat, ada poli, ada gliserol, asam lemak, fatty acid, fosfatidilkolin, kubusnya. Ya. Fosfolipid memiliki dua bagian kepala hidrofilik, ya. Bagian ekor hidrofobik. Hidrofilik dia suka air. Kebalikannya, ketika dia hidrofilik maka ketika kita konteksnya lipid adalah lipofob. Dan ketika konteksnya hidrofobik maka sifatnya adalah lipofil. Ya. Hidrofilik, hidrofob. Dan ini double layer dari fosfolipid. Ya. Fosfolipid layer. Ini yang hidrofil, nanti dia akan ketemu akan ketemu dengan karena ya ini membran kan, membran. Ya, ini dia hidrofil, ini hidrofil, di sini adalah hidrofob. Karena di sini katakanlah kita berbicara, coba kita berimajinasi dalam suatu membran, ya, nanti saya akan ada tunjukkan ke film juga berikutnya. Misalkan lapisan luar, dia di sini akan bertemu dengan cairan. Ya, sekarang di sini ada bertemu dengan cairan. Kalau misalkan kita berbicara biofar, umumnya ya, meskipun nanti ada perkutan, sekutan, topikal. Jadi kalau misalkan kita membayangkan dalam cairan yang besar, misalkan di cairan saluran pencernaan atau gastrointestinal, di sini adalah cairan gastrointestinal, cairan saluran cerna. Ini membran dan di dalamnya ini adalah, ya, kalau ini adalah darah. Ya. Makanya kalau kemarin kita lihat, kita sambil mengingat mereview kuliah kemarin, bagaimana obat itu dia mengalami liberasi, nah, setelah dia lepas dari bentuk sediaannya dan dia sudah dalam bentuk terlarut di sini cairannya, ya, dia akan mengalami fase absorpsi. Nah, ketika dia mengalami absorpsi ini, dia akan berinteraksi dengan yang namanya membran sel atau membran plasma. Ya, sudah bukan cairannya dalam bentuk terlarut obat, dalam cairan,
ya, suka dengan hidrofil melewati bagian dalam dari membran plasma, yang dia akan berabsorpsi penetrasi ke dalam darah di sini, sehingga setelah absorpsi kemudian dia akan setelah mengalami absorpsi kemudian dia akan mengalami di sini dalam darah, dia akan didistribusikan, ya, itu. Ini komponen ultrastruktur. Kenapa ultrastruktur? Karena strukturnya ini gambaran ringkasnya ya. Nanti kalau ini adalah gambarnya sangat, ya, makanya dinamakan ultrastruktur karena relatively kompleks. Ya. Nah, kita lihat di sini lanjut. Sifat amfifatik dari molekul fosfolipid. Ketika berbicara amfifatik tadi, jadi dia dapat bersifat itu dia punya sifat katakanlah dua sifat, ya. Ini karena ini terkait dengan fungsi dari lipid belayarnya itu fosfolipid, ya, amfifatik. Jadi dia akan gugusnya akan satu dia akan bisa bersifat hidrofob, satu dia akan dapat bersifat sebagai hidrofil, ya. Nah, ini dari gambaran dari komponen-komponen ketika di breakdown, komponen dari membran sel, ya. Ya. Large reduction in water surface tension, jadi pengukuran yang cukup besar di dalam tekanan permukaan dalam air. Ini molekul kecil, ini gambarnya. Ini A, molekul fosfolipid yang dia mempunyai gugus polar dan kepala polar dan mempunyai ekor yang non polar, ya. Gugus fungsi R ini adalah gugus yang polar harapannya, ya, fosfat kan R, ya. Polar head, gugus polar, non polar fatty acid tail, hydrophobic glycerol, ini dengan R. Nah, susunan fosfolipid itu sendiri, ya, supaya gugus non polar dia tidak melakukan kontak dengan, ya, larutan-larutan yang berair seperti cairan ekstraseluler, ya, ini gambarnya sel. Ya, nanti dia akan ketemu di sini. Fosfolipid layer membentuk suatu lembaran, sheet lembaran seperti ini, ya. Misal adalah tetesan-tetesan dari fosfolipid. Nah, ini misal. Kemarin kita di farmasi fisika kita sempat menemukan istilah ini, misal. Ya, kalau di sana misal terbentuk ketika kita menggunakan surfaktan, nanti kita bicara akan ketemu namanya konsentrasi misal kritik. Nah, di sini karena surfaktan itu kan juga punya dua gugus kan, hidrofil dan hidrofil. Ya, makanya bisa dibilang ini membran plasma itu juga komponennya mirip dengan surfaktan karena dia dapat berinteraksi dengan cairan ekstraseluler yang dia cenderung cenderung polar, makanya non polarnya bukan disembunyikan. Itu skenario dari Allah, ya, bagaimana, ya, manusia ini kan tinggal menggoda-godok kan, meriset, ya, apa yang sudah difirmankan oleh Allah, ya, dalam Al-Quran, dan juga itu berjelas dalam hadis Nabi gitu kan. Gimana susunan ini demikian luar biasa, ya. Ini misal, ya, ini yang gugus polar, kepalanya ini non polar. Jadi misal adalah tetesan-tetesan dari fosfolipid. Kemudian liposom mempunyai suatu pusat dari yang aqueous berair. Ya. Ini gambaran dari sifat amfifatik dari molekul fosfolipid. Ya, kemarin ketika kita berbicara surfaktan juga kita menemukan ada amfifatik. Jadi amfifatik itu adalah suatu senyawa yang dia dalam molekul dia dapat berinteraksi, ya, dengan sesuatu yang polar dan sesuatu yang non polar. Ya. Ada sesuatu yang jadi hidrofil, dan kalau yang hidrofil kan dia akan cenderung berinteraksi dengan air, yang hidrofob dia cenderung tidak mau berinteraksi dengan yang berair. Ya. Dalam hal ini, ya, kalau hidrofil berair dia cenderung berinteraksi dengan senyawa yang polar, yang hidrofob dengan yang non polar. Ya. Lanjut, masih membran plasma, ya.
masih phospholipid bilayer. Nah, kita lihat di sini masih phospholipid bilayer. Ini daerah hidrofilik suatu protein, daerah hidrofobik suatu protein. Ini lebih di zoom ya. Ini juga visualisasi gambar. Jadi gambar-gambar ini adalah gambar ya buatan manusia sendiri memvisualisasikan kira-kira bagaimana sih dengan posisi membran sel. Jadi di sini kita bisa lihat membran sel, filamen-filamen dari sitoskeleton ini yang nanti akan berinteraksi dengan bagian-bagian yang lainnya. Ini tadi phospholipid bilayer. Ini serat-serat fiber salah extracellular matrix yang dapat menyebabkan suatu jaringan dia fibrous berserat. Berserat. Dia ada glikoprotein, dari kata-kata glikoprotein itu dari kata-kata gliko dan protein, jadi dia kombinasi dari karbohidrat dan protein. Karbohidrat ya. Ini dari fibers of extracellular matrix. Makanya kalau kita lihat kondisi penyakit cancer atau sesuatu yang cenderung kayak skeloid, ya, itu dia terjadi karena kumpulan fiber-fiber dari extracellular matrix. Jadi dia fiber-fiber dari extracellular matrix ini bergerombol, ya, menyatu jadi ya itulah cancer, itulah liver fibrosis, jadilah lung fibrosis, jadilah nefrofibrosis. Ya. Itu banyakkan di membran sel. Makanya ketika kalau kita lihat di sini gambar ini ada kolesterol, peripheral protein di pinggir, kolesterol bagian dekat dari membran plasma, untuk protein, sitoplasma, cairan dari dalam sel, glikolipid. Kalau glikolipid ini dia dari kata-katanya ya dari kata-kata gliko, glukosa, karbohidrat dan lipid. Jadi gabungan dari karbohidrat dan lipid. Nah, di sini dalam membran sel, makanya kalau misalkan jadi kalau sempat ketemu proses penyakit-penyakit yang adanya penumpukan fiber-fiber di sana kayak skeloid dalam tubuh, itu dia ya mengganggu dalam tubuh kita, karena nanti dia akan menutupi membran sel. Nilai ini fibers of extracellular matrix dia akan menumpuk di sini dan dia akan mengganggu fungsi dari membran sel tersebut, sehingga apa yang terjadi, transport yang melalui membran sel akan terganggu. Ya jadilah kondisi-kondisi ya kalau kita bicara patogenesis, patofisiologi dari penyakit-penyakit itu yang cukup kompleks. Jadi protein dapat berfungsi sebagai kanal ion, ya saluran atau pompa ion. Protein juga dapat dia juga ini reseptor, ya, enzim. Ya. Protein itu apa? Jadi memiliki bagian hidrofobik dan hidrofilik. Hidrofilik protein, dan ada juga bagian hidrofobik protein. Kolesterol ini suatu lipid. Nah, jadi kolesterol ini tidak semuanya negatif, ya. Jadi kolesterol ini juga bagian penting dari membran plasma, membran sel, dan ada yang kita kenal ada 2 jenis kolesterol yang itu dan sebenarnya satu bagian itu ya itu dia ya kita perlukan. Dan kalau misalkan kayak HDL, kita konsep terlalu banyak high density lipoprotein, kalau terlalu banyak dia akan menyebabkan penyumbatan dalam jaringan, itu yang kurang bagus. Diversity protein membran. Jadi bagaimana diversitas dari membran protein, ini ada namanya reseptor, protein reseptor, membran plasma, reseptor protein. Adalah bagian ya, yang mana itu menjadi tempat dari molekul yang spesifik untuk mengikatnya. Ya. Jadi pigmennya
pendek, ya, bukan karena mereka tidak memproduksi hormon pertumbuhan yang cukup, tetapi karena pertumbuhan membran plasma mereka, pertumbuhan hormon reseptor membran plasma mereka itu gagal dan tidak dapat berinteraksi dengan hormon pertumbuhan yang lainnya. Jadi reseptor, ya, reseptor protein, ya, itu dia sebagai tempat bereaksinya obat kan. Jadi ketika obat kemarin biofarmaseutika, farmakokinetik, dan farmakodinamik, obat ketika dia mengalami absorpsi, distribusi, metabolisme. Nah, metabolisme kan ada yang ke arah farmakodinamik. Jadi ketika dia di metabolisme, terbentuk metabolit, nah, dia akan menghasilkan efek, ya, yang diharapkan tentunya ketika obat itu dalam metabolit dia bereaksi dengan reseptor-reseptornya. Dan ya tubuh mempunyai banyak sekali reseptor. Kalau ada yang sudah cukup spesifik, ya kita tinggal finding, mencari obat yang spesifik di sana. Tapi kalau misalkan dalam rangka untuk meningkatkan delivery kita, ya kita ingin memfokuskan, menspesifikkan obat kita dapat menambahkan dengan ligan-ligan tertentu, sehingga nanti harapannya interaksi antara metabolit atau obat kita udah tambahkan dengan ligan, dia akan berinteraksi dengan reseptor dan hasilnya akan menjadi lebih bagus. Bentuknya ini pendek itu bukan karena dia reseptor ini, tapi sekali lagi kita bahas di sini ya, kalau ini adalah sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa manusia research, explore, develop dari ya fakta-fakta dalam hal ini tubuh kita yang sudah diciptakan sedemikian oleh Allah Tuhan kita. Coba kita bayangkan di sini, ya, seandainya reseptor ini panjang, mungkin akan juga menyulitkan. Ya. Tapi di sini itu pendek, itu bukan karena dia tidak memproduksi hormon pertumbuhan yang cukup, tetapi ya reseptor, ya hormon reseptor yang di membran plasma itu tumbuhnya itu gagal, ya, salah, dan tidak dapat berinteraksi dengan hormon pertumbuhan. Jadilah dia reseptor yang dia dapat berfungsi untuk bereaksinya obat, ya, reseptor protein. Nah, ada juga membran protein, ya, yang dia enzimatik, ya, enzymatic protein. Ya. Dia fungsinya dia dapat mengkatalisis suatu reaksi yang spesifik. Ya. Membran protein ini adenylat siklase ini terlibat dalam metabolisme ATP. Ya. Bakteri kolera dia melepaskan toksin yang dia akan interfere, dia akan mencampuri, ya, dengan fungsi yang cukup powerful, cukup lengkap dari adenylat siklase, sehingga ion-ion sodium dan air dia akan meninggalkan, akan pergi sel-sel intestinal, sel-sel usus, dan secara individu dia akan mati dari diare yang parah. Jadi itu enzimatik protein enzimatik, dia terlibat dalam adenylat siklase yang dia menjadi suatu membran protein yang dia terlibat dalam metabolisme ATP, ya, dan dia berfungsi di dalam bertempur melawan bakteri-bakteri kolera. Ya, jadi toksin-toksin yang dikeluarkan oleh bakteri kolera ini dia akan interfere, campur dengan fungsi utama dari adenylat siklase, jadi pertempuran sana, sehingga ion-ion natrium dan air dia akan meninggalkan cairan sel-sel usus, dan kemudian secara individu dia akan mati dari diare yang parah. Halo, masih ada pertanyaan? Nanya dulu nggak? Belum, Pak. Belum. Lanjut, Pak. Benar, ngerti nggak? Nanti saya nggak ngerti nanti. Terlalu cepat, Pak. Terlalu cepat. Ya, mana yang perlu ditanyakan? Mana Nafadiela Azari? Tadi yang awal tuh saya kurang ngerti, Pak, yang pas bagian membran plasma yang lanjutan, kan ada bagian-bagian yang kayak
filamen, sitoskeleton, lipid layer kayak gitu-gitu ya Pak. Terus Bapak tuh katanya jika ada fiber-fiber akan mengganggu fungsi membran sel. Nah itu gimana ya Pak? Saya kurang ngerti. Oh ya, ini oke sip. Ini maksudnya ya. Ya, jadi maksudnya gini, Nafadila. Jadi itu emang saya agak melenceng, tapi bukan agak melenceng, agak jauh ininya ya. Jadi gini, ini kan gambarannya ada membran sel, ya. Ini membran sel. Dan di ini membran sel, ya. Selain tadi ada reseptor itu, makanya ini sebenarnya kalau kita bicara struktur benerannya mungkin akan jauh lebih kompleks, ruwet, gitu ya, ruwet, nah, cukup kompleks. Nah, di membran sel ini, ya, di bagian luar membran sel itu ternyata ada ditemukan juga, tapi ini yang saya katakan fiber serat-serat ini bukan merupakan bagian dari membran sel, ya. Tapi dia dapat, nah ini bagian biru-biru ini kan, dia dapat berikatan dengan ini hidrofilik, bagian hidrofilik kan ini kan namanya. Jadi dia dapat berikatan dengan membran protein, ya. Jadi, nah, jadi kalau kita bicara membran sel ya ini, fiber ini bukan bagian dari membran sel. Ini adalah kalau ini extracellular fluid, ini adalah fiber dari extracellular matrix. Jadi extracellular matrix ini kalau fungsi normalnya ya dia sebagai penguat, namanya extracellular matrix ya. Matrix itu kan sesuatu yang matrix ya, matrix itu rigid gitu ya. Jadi dia untuk menguatkan sel-sel itu juga, ya. Dan ini dalam kondisi yang balancing, yang normal-normal saja, it's fine. Jadi dia membantu menopang ini membran sel. Tetapi ya ini mungkin ini udah agak ini sebenarnya bukan tataran di bioval, tapi ini agak jauh bagaimana terjadinya penyakit kanker diantaranya, ya, atau penyakit yang hubungannya dengan akumulasi fiber yang disitu dinamakan fibrosis. Kan banyak sekali, ada liver fibrosis, ada lung fibrosis, ada ginjal itu nefrofibrosis, ya, atau senyawa-senyawa bahkan heart fibrosis. Jadi semua senyawa-senyawa jaringan-jaringan organ yang dia dapat mengalami tadi fibrosis, jadi penumpukan membran. Nah, pada kondisi-kondisi yang misalkan terjadi penumpukan, sekali lagi ini udah agak terkait dengan penyakit ya. Ketika terjadi penumpukan fiber dari extracellular matrix, jadi ini banyak sekali fiber di sini, ya, misalkan, ya, penumpukan sini, ya. Sehingga apa? Sehingga fungsi dari membran sel ini kan jadi terganggu. Ya, fungsi dari membran sel sangat terganggu. Makanya ketika seseorang, ya, ketika dia mengalami sakit dan kondisinya sudah mengalami pada fase fibrosis, kalau kita bicara misalkan liver, ya, liver fibrosis, ketika dia masih tahap awal, fibrosisnya itu bisa reversible, bisa balik kembali. Tapi ketika kondisi fibrosisnya itu sudah parah, itu yang makanya namanya kalau kita bicara di liver namanya cirrhosis. Wah, itu udah ngeri. Nah, ketika misalkan kita semakin banyak fiber ini, ya, tentunya membran selnya akan terganggu fungsinya. Ya. Makanya ketika kita penyakit kanker atau penyakit cirrhosis, ya, kanker dan kanker segala macam, dan ada dan kecenderungan ada tumor sana, itu karena ada penumpukan extracellular matrix, dikasih obat agak susah karena obatnya susah mengalami penetrasi. Jadi misalkan bayangannya di sini terjadi penumpukan fiber, ya, diberi obatnya nggak akan bisa masuk ke sini karena dia harus melewati begitu ketatnya susunan dari fiber yang menyebabkan fibrosis ini, bahkan cirrhosis. Jadi dia nggak bisa masuk ke dalam sini. Itu Dila.
Iya Pak, sudah ngerti Pak. Terima kasih Pak. Oh, sama. Yang lain? Pak, izin Ya, bertanya. Satria, gimana? Tadi saya belum mengerti Pak tentang yang protein membran, Mm-mm. reseptor membran itu kenapa dia pendek gitu Pak? Oh Karena ya, tadi kurang jelas ya Pak. baik ya, sebentar. Jadi Terima kasih Pak. ini ya, ini kan penjelasan. Jadi dia eh, bentuknya ini pendek, itu karena ya baca ini aja di sini. Jadi ketika dia itu pendek itu karena membran ya hormon membran plasmanya ini itu pertumbuhannya salah. Ya. Faulty itu kan salah, fault atau salah atau keliru ya, atau palsu ya, faulty. Dan ya dia tidak dapat berinteraksi dengan hormon pertumbuhan. Jadi ini untuk menjelaskan ya kenapa kok bentuknya reseptor protein ini pendek. Tapi sekarang kita juga berpikir kenapa dia bentuknya pendek itu karena setelah dikaji oleh kita oleh manusia ya, dia itu pendek itu bukan karena dia tidak dapat memproduksi hormon pertumbuhan, bukan. Jadi dia pertumbuhannya ada, tetapi tumbuhnya itu salah, gitu. Ya. Jadi pertumbuhannya itu salah, sehingga dia tidak dapat berinteraksi dengan hormon pertumbuhan ya hormon pertumbuhan dengan sekitarnya sini. Ya. Gitu. Jadi tapi itu setelah dikaji ya. Tapi sekarang kita berpikir juga ya. Jadi gini, ya kalau kita kaji kita berbicara organisasi dengan reseptor, gitu kan. Nah, reseptor ini ya itu kalau misalnya itu ternyata setelah ditemukan bentuknya pendek. Pendeknya itu kenapa? Karena dia pertumbuhannya salah menurut setelah dikaji di situ. Nah, tapi kalau misalnya sekarang begini juga, kalau menurut saya ya, ini bukti bahwa seandainya katakanlah dia terus itu tumbuhnya tinggi panjang, mungkin kita juga akan kesulitan ketika kita mau mendeliver obat. Misalkan katakanlah ini karena kan dalam membran kan kita bicara membran ya, tadi ada prosesnya protein. Misalkan ternyata membran proteinnya itu tinggi semua, nanti kita akan kesulitan mencari reseptor. Gitu. Ya, jadi ya kalau bisa dibilang blessing in disguise, jadi ada keberkahan dari para peneliti terkait ya, kenapa susunan membran protein itu umumnya pendek. Itu. Ya, gimana? Ya Pak dekat Katleya. Cukup Ya Pak, terima kasih Pak. Sudah mengerti Pak. Sekarang kita lanjut dulu ya. Masih slide 10. Kalau ada yang tanyakan ya, masih rekaman ya. Ya, ini menganalisa. Sekarang kita membran kolesterol. Ya, sekali lagi, kolesterol itu sebenarnya penting buat tubuh kita. Ya. Kalau misalkan saya nggak tahu di praktikum teknologi sekian farmasi atau praktikum yang lainnya. Ini kalau kita bicara di sini adalah membran kolesterol. Jadi membran kolesterol yang ada dalam tubuh kita. Di luar tubuh kita juga ada namanya kolesterol. Jadi biasanya kalau kolesterol yang di dalam bentuk bahan di luar itu biasanya digunakan untuk sekian yang semi solid. Jadi kolesterol ini sebenarnya dia sangat sangat penting peranannya bagi kita. Cuman karena ya kolesterol ya misalkan kita makannya nggak teratur, jadi berlebihan, menyebabkan terjadinya penumbukan high density lipoprotein, nah, menyebabkan terjadinya penyumbatan koroner, ya, jadinya ya nggak bagus buat kesehatan.
Jadi membran kolesterol ini hanya sedikit polar, segmen polar terbatas pada gugus hidroksil pada ujung molekul. Efek utama nggak apa-apa asal nggak ini. This no this thank you. Ya, efek utama kolesterol pada membran biologi adalah menjaga supaya rantai hidrokarbon dari fosfolipid membran tidak saling merapat, sehingga membran tetap cair pada temperatur rendah. Nah, jadi kita punya fungsi. Ya. Sekali lagi, kolesterol penting sebenarnya. Jadi efek utama kolesterol pada membran biologi itu adalah menjaga supaya rantai hidrokarbon dari fosfolipid ya, tidak saling merapat, sehingga membran tetap cair pada temperatur yang rendah. Kolesterol juga dapat meningkatkan fleksibilitas dan stabilitas mekanik dari membran. Ya. Nah ini fungsi dari kolesterol. Ya. Jadi gugus polar, ya, kepalanya ini daerah yang rigid dari kolesterol, ya. Dan ini pada daerah yang fluid, yang cair. Ya. Ya. Jadi ya kolesterol suatu lipid ya. Jadi tapi di sini saya juga punya gugus polar. Ya. Jadi dia yang dapat bereaksi dengan senyawa-senyawa yang polar. Ya. Ada juga membran glikolipid. Jadi glikolipid, jadi dia lipid karbohidrat. Ya. Gugus karbohidrat langsung terikat pada gliserol tanpa jembatan fosfat. Contoh glikosfingolipid berlimpah pada membran plasma, sel saraf, dan otak. Fungsi glikosfingolipid stabilitas membran sebagai marker penanda permukaan ya, dari suatu sfingolipid membran untuk penggolongan darah A, B, dan O bagi antigen yang untuk darah atau tempat perlekatan substansi yang akan diambil oleh sel-sel. Ini fungsi membran glikolipid. Ya. Berlimpah pada membran plasma, sel saraf, berlimpah pada membran plasma, sel saraf, dan otak. Jadi kalau dikatakan ini, berarti dia jumlahnya cukup dan lain. Ya. Terus ada juga glikoprotein membran glikoprotein. Jadi sambungannya tadi eksklusif terdapat pada permukaan luar membran plasma dari karbohidrat. Bersama-sama dengan karbohidrat gula atau glikokalix. Fungsinya yang membantu stabilitas membran, memberikan resistensi terhadap serangan enzim-enzim proteinase. Ya, enzim proteinase berarti dia akan melisiskan protein pada medium ekstraseluler sebagai bagian dari tempat pengenal dari protein reseptor yang terlibat dalam pengikatan molekul signal ekstraseluler dan pengenal protein sel. Nah, ini diversitas dari protein membran. Ada protein recognition cell. Jadi protein yang dapat mengenali sel, ya, cell recognition protein. Jadi MHC, major histocompatibility complex, glikoprotein, ini berbeda pada setiap orang, ya, sehingga transplantasi organ ya, itu sulit untuk dicapai di sini. Sel-sel dengan MHC asing dari glikoprotein ini akan diserang oleh sel darah dan bertanggung jawab kepada imunitas. Ya. Jadi, ya ini makanya kompleks. Jadi ya sebelum ini, jadi kemarin pekan pertama ada diterangkan tentang itu biofar dan silabus-silabusnya. Kali ini kita berbicara tadi membran biologis dan mekanisme absorpsinya. Ini tujuannya adalah untuk menggambarkan kepada kita ya begitu kompleksnya membran biologis kita, membran sel kita, sehingga begitu kompleksnya membran biologis membran sel yang ini mempunyai critical point
dalam hal masuknya obat ke dalam tubuh kita, ini menggambarkan bahwa ya untuk mendapatkan efek terapi yang bagus, efek terapi yang maksimum, dan efek samping yang minimum, itu ya kita harus perhatikan hal begini. Makanya kalau kita berbicara riset, ya, dan ini konteksnya ya dengan biovac ini, dengan riset ya. Kan kalau kita berbicara obat, ada disolusi untuk melihat jumlah obat yang terdisolusi, obat yang terlarut dalam cairan pencernaan, ya, secara in vitro. Ya. Itu visualisasi in vitro. Ya. Tapi ketika kita berbicara secara in vivonya, ya kita harus lihat berapa, makanya ada namanya uji BAPE, berapa banyak obat dalam tubuh kita. Karena untuk mencapai berapa jumlah obat di dalam tubuh kita, dalam darah kita, obat itu mengalami fase, diantaranya dia harus melalui membran sel, membran plasma, membran biologis yang susunan cukup. Sini kita ada protein cell recognition, jadi protein sebagai pengenal sel. Nah, sejarah penemuan struktur membran plasma, ya, ini kan tahun 1934, ya, global protein yang secara ini hilang dari ikatannya dari permukaan, ini 1937, protein ya, tidak mampu menempel, terikat pada gugus-gugus polar. Ya. Ini di lembaran-lembaran bimolekuler dari lipid. Ya. Ini tahapan-tahapannya. Ya. Jadi 34, 37, 25, 52, 72, 76, ya. Plasma membran. 1895, ya, strukturnya berlarut dalam lipid, memiliki permeabilitas lebih besar, bahwa membran sel memiliki sifat lipid. Porter and Grander 1925, dengan membran RBC, lipid diekstrak dan diukur lewat monolayar dari ekstrak, itu nilai 200 mikrometer persegi per sel, pada permukaan RBC ada 100 mikrometer persegi, bahwa terdapat cukup lipid untuk menyusun bilayer. Tahun 35, Davidson and Danieli mengintroduksi konsep lapisan protein karena lebih rendah tensi permukaan membran sel dibanding trigliserida. Robertson, membran unit 19 dibangun dari unit struktural tipe ini. Membran plasma pada permukaan luar terdapat lapisan karbohidrat, dengan Robertson mengajukan ide bahwa membran sel bersifat asimetrik. Singer and Nicholson mengusulkan fluid mosaic model untuk struktur membran. Akan saya perlihatkan filmnya. Jadi ya, terus berkembang. Makanya termasuk riset juga. Kalau dulu bukan dulu ya, mungkin sekarang juga ini bahwa dengan disolusi dengan BAPE ya. Nah, sekarang trennya ketika kita berbicara riset drug discovery dan tujuannya adalah untuk targeted, itu kita nggak cukup kalau kita hanya mengandalkan parameter disolusi, itu sangat global sekali. Karena gimana tadi kita coba tes obat yang kita desain dalam tadi secara in vitro, kita buat dalam bentuk sel-sel lain. Nah, bahkan ya kemarin ketika salah satu riset PhD saya membuat nanopartikel. Ya, dalam hal pelepasan obat dari nanopartikel saya tidak menggunakan tapi saya mengukur bagaimana nanopartikel saya itu lepas ya dan diintek di dalam sel. Jadi ya jadi riset semakin berkembang, harapannya kan kita melakukan riset sebisa mungkin menyerupai dengan manusia. Supaya apa? Supaya ya tujuan kita, misalkan kita mau menemukan suatu obat, develop obat untuk manusia, ya kita harapkan hasilnya memang yang maksimal, yang optimum, yang terbaik untuk manusia. Gitu. Nah, ini model mosaik cairan membran plasma. Ya, ada filmnya.
Nah, itu bayangannya. Jadi bagaimana ya model mosaik dari cairan membran plasma ya. Jadi fleksibel ya. Hmm. Hmm. Ya, itu gambaran. Jadi mosaik itu membran plasma kita itu tadi fleksibel dan ada banyak saluran-saluran ya, kanal-kanal di sana. Dan ketika misalkan katakan ada tumbuh protein baru, dia tidak akan di sana, tapi dia akan terus moving bergerak tadi. Jadi layer membrane dia sangat cair di bawah kondisi fisiologis, gerak flip flop itu membuka menutup molekul fosfolipid dari satu monolayer ke lainnya sangat terbatas. Ya, flip flop tapi sangat terbatas, tidak terlalu ini. Ya, protein membran itu integral dan periferal, terintegral dari dan periferal di pinggiran. Membran karbohidrat ada pada monolayer menghadap ekstraseluler di atas, dan membran itu asimetris. Ya, jadi tidak asimetris karena tadi udah komponen karbohidrat membran di luar tadi. Ya. Ya. Karakteristik protein integral dan periferal membran. Ya. Yang protein integral lokasi dalam membrannya tertanam dalam membran interior hidrofobik, periferalnya terikat pada permukaan membran. Ya. Kebutuhan untuk melepas dari membran dilepas hanya oleh pembawa agen yang merusak layer membran seperti deterjen, dilepas dengan treatment yang menyisakan layer utuh seperti peningkatan konsentrasi garam. Asosiasi dengan lipid, integral biasanya berasosiasi dengan lipid, tidak berasosiasi dengan lipid. Kelarutan, untuk integral protein biasanya tidak larut, untuk protein periferal biasanya larut di dalam media air. Ini gambaran dari gambaran juga bagaimana periferal protein. Maksudnya gambaran dari protein membran, periferal protein, karbohidrat grup dengan glycoprotein, karbohidrat grup dengan glikolipid, membran dalam lapisan-lapisan dalam vektor yang freeze, yang beku di dalam mikroskop elektron, membran spanning integral protein yang terikat secara rapat terhadap membran, ini extracellular surface atau membran
membran ekstraseluler, permukaan. Ya, molekul kolesterol masuk dalam dirinya mereka sendiri, memasukkan dan sendiri dalam lapisan lipid, intracellular surface atau membran. Gugus fosfolipid yang menghadap pada intracellular aqueous, berair, dan kompartemen ekstraseluler. Fungsi membran sel nyambung dari tadi, lanjut apa lebih spesifik setelah kita lihat strukturnya tadi, dapat menghambat transfer dari molekul-molekul dalam air, tetapi sel perlu masukkan nutrien tadi, gula, asam amino, dan asam lemak, ya. Dan juga ion-ion, nanti ada, dia dapat mengeluarkan buangan CO2, dan dia menjaga keseimbangan tadi, ion-ion, natrium, kalium, dan kalsium. Mana metabolit masuk difusi menyeberang membran? Ya, kalau kecil dan polos seperti nitrogen, benzen, dan O2. Molekul-molekul polar kecil tidak bermuatan seperti air, CO2, urea, gliserol. Metabolit masuk ke sel juga dapat impermeable untuk ion, dapat membawa. Diperlukan untuk hampir semua molekul organik kecil, kecuali molekul-molekul yang larut dalam lemak dan molekul-molekul kecil tak bermuatan yang dapat melewati membran dengan difusi sederhana. Biasanya hanya membawa satu tipe molekul. Protein pembawa dapat juga ada pada membran lain dari sel seperti mitokondria. Ini pembawa, protein pembawa dari membran protein, dia sebagai protein pembawa. Jadi dia berinteraksi secara selektif dengan suatu molekul yang spesifik. Molekul atau yang spesifik dan ketidakmampuan beberapa orang menggunakan energi untuk pertukaran transport sodium kalium ini menjadi salah satu alasan sebagai penyebab obesitas. Jadi salah satu penyebab obesitas itu diantaranya karena ada beberapa orang yang dia ya, di dalam membran proteinnya ya, itu ternyata dia kurang bagus ya, membran proteinnya kurang bagus di dalam menjadi pembawa, menjadi transport dari ion-ion, dalam hal ini pertukaran natrium dan kalium, sehingga karena pertukaran natrium dan kaliumnya tidak berjalan dengan bagus, sehingga terjadi penumpukan lemak, sehingga terjadinya obesitas, kegemukan. Protein kanal atau saluran protein saluran menghasilkan lubang hidrofilik sehingga molekul-molekul kecil yang larut dalam air dapat masuk dan keluar sel. Contoh gap junction, ya, gap junction, jembatan yang menyebabkan besar. Lalu karena ion sangat spesifik berkaitan dengan ukuran pori dan muatan molekul yang digerakkan. Dia dapat menggerakkan natrium, kalium, klorida, dan kalsium. Memiliki selektivitas ion sehingga memungkinkan beberapa ion dapat melewati dan membatasi yang lainnya berdasarkan pada ukuran dan muatan pori pada dinding sebelah dalam saluran ion. Saluran ion tidak selalu terbuka. Dia mempunyai kemampuan mengatur gerakan ion sehingga dapat menjaga konsentrasi ion di dalam sel. Saluran ion umumnya berbentuk pintu gerbang, jadi dia membuka atau menutup. Di saluran ion, struktur yang overall, asetilkolin, tempat pengikatan asetilkolin, ini lipid bilayer, 4 nanometer, kecil sekali, cytosol. Ini konformasi yang tertutup, ini pintunya gate. Nah, kalau tadi berarti tertutup, ini konformasi terbuka, nanti ada pertukaran itu. Asetilkolin kurang berfungsi dengan bagus sehingga dia tidak dapat memfasilitasi pertukaran natrium dan kalsium tadi sehingga terjadilah obesitas. Ini protein kanal ion yang memungkinkan
molekul-molekul atau ion tertentu melewati membran plasma secara freely, secara bebas. Ya, cystic fibrosis, ya, suatu dari fibrosis menemukan extracellular matrix menjadi suatu penyakit bawaan turunan yang disebabkan oleh ya kesalahan atau kerusakan pada kanal Florida, ya, sehingga mukus yang tebal itu mengumpul di dalam saluran udara dan ini dapat menyebabkan dan ini terjadi pada saluran. Nah, sekarang kita masuk ke tadi biologis, sekarang kita masuk ke absorpsi. Ini terjadi bagaimana? Nah, ya. Ya. Itu sebelum kita ke absorpsi tadi kan sudah terkait dengan membran, susunannya, fungsinya, ya, betapa kompleksnya gambaran dari membran, fungsi, struktur, infrastrukturnya, masing-masing bentuknya, ya, ada membran protein, ada membran lipid, ya. Karena tujuan kita belajar itu adalah bagaimana absorpsi obat itu di sana. Dan di sini ada film, movie, gambaran bagaimana masuk obat dalam tubuh tadi. Ya. Realisasinya, gambarnya, bagaimana artikel obat. Ya. Makanya apakah bentuknya tablet atau sirup larutan, tentunya absorpsinya akan berbeda. Ya. Jadi kalau misalkan tablet, dia akan obat akan diberi dulu lepas dari tabletnya, tapi kalau sirup dia langsung lepas, dia langsung berinteraksi dengan membran biologis dan terjadi absorpsi. Dan itu juga ada faktor daya larut obat, ya, ada sifat kimia, ya. Terus kalau misalkan pengaruhnya dengan modifikasi kimia obat, ya, misalkan diketahui obatnya kelarutannya kecil, ya dapat kita modifikasi. Dan obat juga terkait dengan prosedur dan teknik pembuatan obat. Intinya misalkan kita berbicara tablet, ini antara granulasi basah dengan granulasi kering juga akan berpengaruh terkait dengan cepat atau berapa banyak cepatnya dia diabsorpsi dan jumlah obat itu diabsorpsi. Formulasi bentuk sekian dan penambahan eksipian. Ya. Ini pengaruh juga pada absorpsi. Kemudian faktor lain fisikokimia obat, ya. Jadi pKa, derajat keasamannya dan derajat ionisasi obat, dan kemudian juga dipengaruhi oleh koefisien partisi antara lemak dan air.
mekanisme transport. Nah, itu mempengaruhi obat, ya, kemudian mekanisme transport. Ya. Jadi, jadi molekul bergerak ini secara general, dan molekul dia akan bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, sehingga dia tidak memerlukan energi sel atau transport pasif difusi terbantu. Jadi umumnya obat itu menggunakan mekanisme difusi. Jadi dia dengan menggunakan gradien konsentrasi, karena molekul suatu senyawa konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kemudian juga ada gerakan melawan gradien konsentrasi. Jadi molekul bergerak dari konsentrasi rendah ke tinggi. Ini disebut dengan transport aktif, yang mana protein transport di sel. Transport molekul, ya, simple diffusion, langsung. Ya, ini simple diffusion, fase transport pasif transport. Jadi perbedaan gradien konsentrasi. Terus ada transport molekul dan dia menggunakan dimediasi oleh kanal. Ini namanya transport pasif yang terfasilitasi, atau juga dengan dimediasi oleh pembawa-pembawa tertentu, kanal protein. Nah, kalau yang transport aktif itu extremely, ya, ada bantuan energi di sana. Ya. Jadi kalau yang aktif selain menggunakan protein pembawa, dia juga ada tambahan energi di sana. Ya. Jadi energi sel tadi. Ya. Dan biasanya ini kalau misalkan kita mau menggunakan mendeliver obat dan menggunakan mekanisme transport aktif, kita harus mendesain dengan desain tertentu sehingga tentunya dengan protein pembawa, dan juga kita harus mendesain bagaimana nanti sel itu akan membantu mengeluarkan energinya sehingga terjadi transport aktif. Karena dia melawan gradien konsentrasi. Yang lainnya dia mengikuti gradien konsentrasi. Ini tantangannya lebih kompleks dibandingkan dengan transport pasif. Ya, ini gradien konsentrasi dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Ya, ini Anda bisa apa? Mengamati, ya. Misalkan Anda bikin teh kalau pagi hari, bagaimana difusi dari suatu konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Ini karakteristiknya transfer pasif, difusi sederhana, komponennya pertama itu difusi terfasilitasi atau difusi terbantu itu protein. Peningkatan substansi yang transport difusi sederhana tidak ada, difusi terbantu ada. Sumber dari difusi. Spesifikasi molekul yang ditransport tidak spesifik, difusi terbantu spesifik. Jadi ada upaya tertentu untuk menspesifikkan targetnya. Kejenuhan pada konsentrasi yang tinggi untuk difusi sederhana dibuat tidak, difusi terbantu ya. Kita lihat
Ya, itu visualisasinya ya. Jadi bagaimana ya, di situ digambarkan bagaimana transport pasif ya. Di situ digambarkan bagaimana obat itu bukan obat, jadi bau dari barbekyuan bisa masuk ke ya kemana-mana. Itu gambaran dari transport pasif ya. Lanjut. Ketika kita berbicara difusi ya, transport pasif, ada namanya hipotesis pH partisi. Jadi itu apa? Itu terkait dengan bahwa obat itu diabsorpsi dari saluran gastrointestinal yang body ya. Secara difusi pasif bergantung pada fraksi obat yang tidak terdisosiasi pada pH usus. Ya. Jadi obat itu dapat diabsorpsi dari saluran pencernaan pasif secara terdisosiasi atau tidak terdisosiasi atau tidak terionkan pada pH usus. Ya. Nah, membran biologis umumnya bersifat lipofilik dan obat menembus barrier ini, sawar ini, umumnya dalam bentuk molekul yang tidak terionkan, terdisosiasi. Kebersihan partisi antara membran dan cairan gastrointestinal bernilai besar untuk jenis obat yang tidak terionisasi, terdisosiasi, dan memudahkan transfer bentuk molekul dari usus melalui dinding mukosa ke dalam sirkulasi sistemik. Ya. Jadi ya itu perlu diperhatikan ketika kita misalkan mendesain suatu obat ya, ketika mau diabsorpsi maksimal di saluran pencernaan, kita harus memperhatikan ini. Ya, jadi diharapkan obatnya tidak mengalami disosiasi supaya dia dapat diabsorpsi maksimal di sana dengan pendekatan pH partisi, perbedaan pH. Hanya karakteristik transfer aktif, ya komponen yang bertanggung jawab peningkatan sepanjang transport, ya sumber energi, nah hidrolisis ATP atau gradien konsentrasi, arah transport melawan gradien molekul yang ditransport. Spesifikasi molekul yang transport itu. Kecuali pada konsentrasi yang tinggi, ya. Jadi ini lebih kompleks, kita lihat visualisasinya. Dari difusi osmosis, oh, ada soalnya. Nah, aktif transport, dia arahnya dari low concentration to high concentration. Ya. Nah, difusi osmosis kebalikannya. Ya. Nah, aktif transport yang menggunakan energi ATP, ya. Ada membran protein, ya, membran protein, nah, low concentration, higher concentration, ada ATP sana. Nah, so.
hidrolisis ATP. Kalau yang di gambar di visualisasinya ini tadi ditemukan hidrolisis ATP sebagai energi tambahan. Diffusion osmosis active transport. Diffusion dari high ke low. Oh, ada suaranya, harusnya ada suaranya tadi. Visualisasi seperti ini. Ini multi kompleks yang transport aktif. Ya. Karena dia melawan gradien konsentrasi. Dan dalam kenyataannya, kalau kita berbicara obat, untuk obat yang dideliver diantarkan menggunakan transport aktif sedikit juga dibandingkan dengan yang transport pasif. Nah, istilahnya kalau kita berbicara delivery obat atau ini transport pasif itu ada namanya EPR, Enhanced Permeabilitas Retention. Enhance memperkuat, permeabilitas memperkuat supaya dia dapat melewati permeabilitas dari membran tadi, membran biologi permeable, dan retention. Kita mampu menahan untuk tujuan-tujuan tertentu supaya dia dapat berdifusi, diabsorpsi dalam jumlah yang banyak. Baik, begitu masih ada sisa waktu 5 menit, mudah-mudahan kita bisa tanya jawab. Saya tutup untuk di recordnya di materi.